ini suka sejarah ya. Banyak sekali membaca sejarah tentang Andalusia. Saya kalau ke Kairo selalu mampir, dan waktu Pak Dubesnya Helmi Fauzi itu kan teman dekat saya. Pak Helmi bilang, Pak Najib harus tinggal di Wisma Duta. Saya bilang siap, karena kami kalau bertemu selalu berdiskusi bagaimana membangun bangsa dan negara ke depan, memanfaatkan opportunity yang ada dan seterusnya. Setelah itu Pak Helmi tanya, Pak Najib di sini mau ketemu siapa? Saya kalau ke sini wajib ketemu teman saya namanya Mustafa Abdurrahman, wartawan senior Kompas. Karena kita sama-sama penulis, itu suka berbagi gagasan, ya, ide-ide dan apa yang mau kita sumbangkan kepada Merah Putih. Nah, saya setelah menginjakkan kaki di Madrid ini, wah, semakin terbuka pikiran saya. Saya kira benar Pak Mustafa Abdurrahman membacanya. Pertama karena jauh dari hiruk pikuk Jakarta, ya, yang sebagian besar diskusinya itu tidak produktif, ya, sebagian besar provokatif, dibangun dengan narasi kebencian dan kemarahan. Walaupun saya berusaha tenang, mengambil jarak, kadang-kadang terpengaruh juga. Dan ini membuat kecerdasan kita hilang, membuat kecerdasan kita tumpul. Nah, begitu saya sampai di sini, ya, udaranya segar, ya, kemudian pemandangannya indah, ya. Pemandangan yang diam maupun yang bergerak sama indahnya. Maka itu saya langsung mengundang Pak Mustafa Abdurrahman ini untuk datang ke Madrid, ya. Kalau Kompas tidak mau membiayai, saya pribadi membiayai. Siap. Saya mau berbagi kebahagiaan sekaligus juga supaya gagasan-gagasan yang ada ini semakin dipacu dan dipicu, ya. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi bagian amal soleh kita, amal saleh sosial, amal jariah, agar Indonesia menjadi semakin maju. Ada beberapa hal yang barangkali saya ingin sampaikan sebelum masuk kepada pengertian hubungan bilateral Indonesia Spanyol. Ada potensi yang luar biasa yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa Spanyol ini adalah salah satu anggota Uni Eropa yang potensi ekonominya cukup besar, ya. Lebih dari itu, ada hal yang selama ini belum dielaborasi atau luput dari pengamat atau pelaku ekonomi atau pejabat konvensional yang tidak bisa melihat potensi besar Spanyol. Apa yang saya lihat di sini? Bahwa Spanyol adalah negara dengan mayoritas Katolik. Walaupun masyarakatnya, kehidupan masyarakat real itu sekuler atau agnostik yang saya perhatikan. Tapi kalau kita bicara legal formal, berdasarkan KTP bahasa kita, mayoritas negeri ini Katolik. Saya sengaja Pak Mustafa dan teman-teman Kompas pergi ke Toledo. Karena saya melihat di Al Jazeera, ya, saya membaca begitu banyak berita Toledo ini sebuah kota dengan model toleransi yang luar biasa, bukan saja dalam kehidupan nyata, tetapi juga diparadekan. Kalau kita 17 Agustus, mereka ada hari-hari memamerkan bagaimana toleransi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, khususnya Islam, Katolik, dan Yahudi atau Jewish. Nah, saya ingin melihat dari dekat apa benar ini, apa jangan-jangan ini cuma promosi untuk pariwisata doang, kan bahasa kita gitu.
Saya turun ke lapangan dan sengaja saya cari kelompok-kelompok muslimnya. Karena biasanya mereka ini yang merasa paling termarginalisasi di negara non-muslim, merasa didiskriminasi, ya. Apalagi kalau kita baca berita-berita di Jakarta, isu Islamofobia di Eropa itu kan luar biasa. Nah, saya sengaja turun ke lapangan melihat dari dekat, gitu. Tidak ada itu. Ya. Saya ke masjid di Toledo, nama masjidnya At-Taubah. Ya. Nah, Masjid At-Taubah ini dikelola oleh imigran yang mayoritas datangnya dari Afrika Utara dan sebagian besar berasal dari negara Maroko. Ya, saya tanya, apakah ada diskriminasi, apakah ada hambatan-hambatan di dalam melaksanakan ajaran agama bagi kelompok Islam yang datangnya dari pemerintah maupun dari masyarakat? Mereka mengatakan tidak ada sama sekali. Tidak ada pejabat Spanyol yang dampingi saya, tidak ada. Kalau bahasanya presiden itu, saya mencoba belusukan untuk mendapatkan informasi yang genuine, mendapatkan informasi yang orisinil. Mereka sama sekali mengatakan tidak ada diskriminasi, tidak ada intoleransi, baik dari mayoritas masyarakatnya maupun dari pejabat negaranya. Ini luar biasa. Saya ingin memastikan bahwa pandangan ini akurat adanya. Maka itu saya pergi ke Segovia. Kira-kira perjalanan 1 jam atau kurang dari 1 jam dari Madrid. Saya bertemu juga masyarakat imigran Muslim di Masjid As-Salam, dan itu satu-satunya masjid atau satu dari 2 masjid yang ada di Segovia, ya, yang dipenuhi oleh gereja, dipenuhi oleh katedral. Dan dalam belusukan saya memasuki gang-gang sempitnya itu ketemu beberapa sinagog. Dan saya tanya, jawabannya juga sama, bahwa mereka minoritas kecil di Segovia, ekonominya terbatas, sehingga untuk mengelola masjid saja tidak cukup punya dana. Sehingga karena keterbatasan jumlah penduduk muslim, keterbatasan ekonominya, untuk mengelola masjid saja mereka harus ke tetangga-tetangga dengan komunitas muslim lebih besar dan ekonomi yang lebih baik, seperti Prancis, Jerman. Nah, dari saudara-saudara muslim mereka di sana lah kemudian mereka bisa menghidupi aktivitas masjid mereka. Di samping untuk sholat 5 waktu, mereka juga memberikan bekal kepada anak-anak mereka, ya, pelajaran membaca Al-Quran, bagaimana sholat, dan seterusnya. Nah, ini kan luar biasa. Khususnya di Segovia, ketika saya datang, saya mengenalkan diri bersama teman-teman dari KBRI, bahwa kami dari Indonesia. Mereka menyatakan, waduh, ya, kita sudah lama mendengar yang namanya Indonesia itu. Negara muslim terbesar di dunia, negara yang sangat toleran, moderat, sangat membanggakan, dan kami merasa terhormat didatangi oleh saudara muslim kita dari Indonesia, apalagi dipimpin oleh dubesnya secara langsung.